Terkuak sudah, Opsus bersih-bersih pejabat dari eks-tim Mawar untuk isolasi Prabowo. Sesuai prediksi, setelah berhasil melengsarkan Kabais Letjen Yudi Abimantio dengan isu siraman air keras yang digoreng-goreng sampai hangus, sekarang target selanjutnya menyasar Letjen Jaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukai yang sedang kuat-kuatnya memberantas segala bentuk penyeludupan dan perdagangan gelap yang telah merugikan negara triliunan rupiah setiap harinya. Tak ada yang serba kebetulan, karena dalam politik itu berlaku hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Ketika Anda menabur angin, maka Anda harus siap menuai badai. Ketika Prabowo menyatakan perang terhadap para maling, koruptor, perampok sumber daya alam negara kita, maka bersiaplah akan terjadi serangan balik berupa perang narasi opini negatif, fitnah, kebencian, hingga serangan ekonomi di pasar bursa, yang kemudian tentu target utamanya adalah bagaimana menjatuhkan Prabowo dari jabatan presiden secepatnya. Prabowo yang selama ini lekat didukung oleh para loyalis-loyalis mantan anak buahnya dari tim Mawar juga menerima akibatnya. Satu persatu para pejabat, apalagi berbaju dinas militer eks-tim Mawar, dibidik, di-framing, difitnah habis-habisan hingga jatuh. Sadis bukan? Tapi inilah politik negara kita hari ini. Yang baik bisa disulap seolah jadi penjahat, sedangkan si penjahat bisa disulap jadi bak malaikat meski kerjanya hanya pelanga-pelongo saja. Letjen Jaka adalah loyalis sejati Prabowo dari TNI yang tak diragukan lagi dedikasi dan tegak lurus pada Prabowo. Namun dedikasi beliau menyelamatkan uang negara triliunan rupiah, menutup celah perampokan, dan penggagalan ratusan kasus penyeludupan besar yang selama ini tidak tersentuh, harus dia bayar dengan serangan fitnah dan tuduhan membabi buta. Banyak pihak yang tidak senang dengan kehadiran prajurit TNI dalam pusaran pemerintahan Prabowo. Ada orang, kelompok, bahkan institusi yang merasa terancam dengan militer saat ini. Karena puluhan tahun, tepatnya 10 tahun pemerintahan yang lalu, mereka berpesta pora menikmati fasilitas kekuasaan yang mereka atur dan kendalikan sendiri. Tak peduli padahal itu melanggar hukum, merugikan negara, dosa, dan sama saja jadi pengkhianat negara. Yang penting cuan, selesai perkara. Kehadiran para loyalis Prabowo dari prajurit TNI yang tentu saja disiplin, tegas, loyal, berintegritas, dan tegak lurus pada Prabowo adalah ancaman nyata bagi kepentingan mereka. Untuk itulah operasi khusus, bagaimana membumi hanguskan nama besar institusi TNI dan militer, masif mereka lakukan setiap hari, agar masyarakat benci pada TNI, sang penjaga kedaulatan. Dan Prabowo pun diharapkan juga bersih dan menjauh dari TNI, agar mudah mereka isolasi dan kuasai. Apakah semua rencana busuk mereka itu akan berhasil? Merontokkan TNI serta para prajurit TNI di sekitar Prabowo, termasuk Menhan Syafri Syamsuddin itu sendiri. Wallahu a'lam. Ini semua permainan politik, guys. Tidak pernah mengenal kata titik, tapi selalu koma. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Salam Indonesia Jaya.